Dunia kembali terkejut. Di tengah penderitaan warga Gaza yang menghadapi kelaparan massal dan kehancuran akibat agresi militer brutal, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan siap mengumumkan hal yang paling kontroversial dalam sejarah konflik Israel-Palestina, pencaplokan jalur Gaza. Ya, Gaza akan dianeksasi sepenuhnya oleh Israel. Apa artinya ini bagi perdamaian dunia? Akankah ini memicu Perang Dunia Ketiga? Menurut laporan eksklusif media Israel Haaretz, Benyamin Netanyahu dikabarkan akan menyampaikan rencana aneksasi jalur Gaza dalam pertemuan kabinet keamanannya yang akan datang. Rencana ini tak main-main. Aneksasi atau pencaplokan wilayah Palestina ini dilakukan bertahap dimulai dari zona penyangga atau buffer zone, lalu wilayah utara Gaza yang dekat dengan kota Israel seperti Sderot dan Ashkelon, dan pada akhirnya, seluruh jalur Gaza akan dicaplok. Yang lebih mengejutkan lagi, rencana ini disebut sudah diberitahukan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan telah mendapat lampu hijau. Ini membuka pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat mendukung penghancuran total Gaza? Israel disebut memberi ultimatum kepada kelompok Hamas. Jika mereka tidak segera memutuskan menerima gencatan senjata, maka aneksasi akan dimulai. Inilah dilema. Di satu sisi, Hamas harus menyelamatkan jutaan rakyat Palestina dari kelaparan dan agresi. Di sisi lain, menerima gencatan senjata berarti memberi legitimasi atas kehancuran Gaza. Dan Israel tampaknya menggunakan penderitaan sipil sebagai alat tawar-menawar. Dunia mengecam keras strategi ini. Tapi bagi Netanyahu dan pemerintahannya, ini mungkin dianggap sebagai kemenangan strategis. Namun rencana ini tak sekadar soal militer atau strategi geopolitik. Di baliknya, ada permainan kekuasaan dalam kabinet Israel sendiri. Salah satu pendukung utama aneksasi adalah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, seorang tokoh ultrakanan yang dikenal anti-Palestina. Smotrich bahkan dilaporkan mengancam keluar dari pemerintahan jika Netanyahu tidak mencaplok Gaza. Untuk menyelamatkan koalisinya, Netanyahu menggadaikan Gaza. Ini bukan sekadar keputusan militer, ini adalah kalkulasi politik yang mempertaruhkan masa depan jutaan orang. Reaksi keras sudah mulai muncul. Banyak negara, termasuk dari Eropa dan negara-negara Islam, mulai mendorong pengakuan resmi atas negara Palestina. Perdana Menteri Inggris bahkan menggelar rapat darurat untuk membahas kemungkinan mengakui Palestina secara resmi. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi Israel di panggung internasional. Dan jangan lupakan, pencaplokan ini jelas melanggar hukum internasional. Resolusi PBB dan berbagai konvensi internasional telah dengan tegas menolak aneksasi wilayah secara sepihak. Jika Israel tetap melanjutkan rencana ini, maka potensi sanksi dan isolasi global bisa semakin besar. Sementara itu, di lapangan, jutaan warga Gaza kini hidup dalam krisis kemanusiaan. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan menjadi hal biasa. Banyak wilayah di Gaza kini tidak bisa diakses oleh lembaga bantuan internasional. Bahkan, ada laporan bahwa kelaparan sudah mengancam ribuan anak-anak. Bayangkan, di tengah kondisi ini, Israel justru bersiap mencaplok wilayah tersebut secara penuh. Jika aneksasi benar-benar diumumkan, maka risiko konflik yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Iran, Hizbullah, dan kelompok milisi di Lebanon dan Suriah telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika Israel mencaplok Gaza. Bahkan, Yordania dan Mesir, yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bisa saja menarik diri dari kerjasama. Apakah ini akan menjadi titik balik menuju eskalasi lebih luas? Ataukah tekanan internasional akan menghentikan rencana Netanyahu sebelum semuanya terlambat? Sahabat, inilah dunia hari ini. Saat penderitaan jutaan rakyat Palestina dijadikan alat tawar politik, dan hukum internasional diinjak-injak demi ambisi kekuasaan. Apakah aneksasi Gaza akan menjadi awal dari berakhirnya impian rakyat Palestina? Atau justru momen kebangkitan solidaritas dunia terhadap Palestina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika kalian peduli dengan keadilan dan perdamaian, bantu sebarkan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam keadilan untuk Gaza.